Resmi pimpin Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya buka-bukaan. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Legenda Timnas Belanda ini sebelumnya menjadi pelatih tim asal Turki, Adana Demirspor sebelum dipecat setelah bertugas selama 6 bulan. Karir kepelatihannya di Timnas terjadi saat dia memimpin Timnas Curaçao dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil seri, dan 3 kekalahan. Tantangan langsung diterima oleh Patrick karena harus menggantikan tugas Shin Tae-yong yang sudah membangun pondasi di Timnas Indonesia. Selain itu, dia ditarget untuk bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert pada wawancara terbaru dengan The Telegraph berbicara secara terang-terangan terkait penunjukan ini. Menurutnya, targetnya di Timnas Indonesia adalah mengantar skuad Garuda ke Piala Dunia. Dia menyadari bahwa hal tersebut bukan tugas mudah karena lawan kuat sudah menunggu. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Voetbal Priemur. Pelatih berusia 48 tahun ini melihat persaingan di grup C saat ini tidak mudah, di mana Indonesia masih memiliki 4 pertandingan penting yang akan mereka hadapi di depan mata. Terdekat, dia akan memimpin skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret. Itu tidak mudah di grup yang berisi Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi dan Bahrain. Tetapi 4 pertandingan sebelum akhir, kami memiliki posisi di tangan kami sendiri. Lanjutnya, Kluivert cukup percaya diri untuk segera bertugas bersama Timnas Indonesia. Menurutnya, kans untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih besar dan harus mereka kejar. Skuad Garuda butuh naik di posisi kedua untuk bisa lolos dan berlaga di kompetisi paling bergengsi antar negara tersebut. Kami berada di urutan ketiga dan harus finish di antara 2 tim pertama untuk mengamankan tiket langsung. Namun begitu, peringkat 3 dan 4 masih memiliki peluang, tutupnya. Media Belanda bocorkan 8 pemain naturalisasi tambahan bisa perkuat Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bahagia. Jurnalis Belanda, Denny van Laar, menilai Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini ia sampaikan dalam podcast yang digarapnya di media asal Belanda, Voetbal Priemur, dan diunggah diulang pada akun X-nya @denny_van_laar. Kekuatan Timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Bakker, Hairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ole Roemeny, Ryan Flamingo, Tristan Gooijer dan Milion Manouf. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denny van Laar. Saat konferensi pemecatan Shin Tae-yong pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, Erick Thohir ditanya soal potensi mendapatkan pemain Lille, Michel Bakker. Erick Thohir mengatakan sulit mendapatkan Michel Bakker karena ditakutkan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi, maksimal memiliki darah Indonesia dari kakek atau neneknya. Namun, bukan berarti PSSI menyerah begitu saja. PSSI masih akan mencari dokumen yang menunjukkan Michel Bakker memiliki darah Indonesia, maksimal dari sang kakek atau nenek. Untuk Ole Roemeny dan Hairo Riedewald, kedua pemain ini sudah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bahkan keduanya berpotensi turun saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Bagaimana dengan Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ryan Flamingo, Tristan Gooijer dan Milion Manouf? Nama-nama ini yang bakal terus dikejar PSSI agar bisa membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Berkat bantuan nama besar Patrick Kluivert yang digadang-gadang akan menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia, nama-nama di atas sudah gabung skuad Garuda sebelum Juni tahun 2025. Tenaga mereka bisa diandalkan untuk melakoni 2 laga sisa grup C, lawan China dan Jepang pada 5 serta tanggal 10 Juni tahun 2025.
atau jika nantinya skuad Garuda tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025. Satu harapannya, gebrakan yang dibuat PSSI dapat menghasilkan pencapaian positif bagi Timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Menarik menanti gebrakan apa selanjutnya yang dibuat Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Bagaimana menurut kalian?